Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fajar Budianto, mahasiswa PPG Angkatan keempat tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada saat hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan layanan individual. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh ya, mari silakan Jen. Silakan duduk. Bagaimana Jen kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Itu yang sangat penting untuk saat-saat ini di masa pandemi ya. Jadi Bapak ucapkan terima kasih karena Yen sudah datang di sini di ruang Bapak. Ini gimana nih Yen? Ini kan sudah selesai ini ujiannya, ujian penilaian akhir semester. Gimana kemarin bisa ngerjakan enggak Yen? Insya Allah Pak sih sudah bisa Pak. Bisa. Kira-kira nilainya gimana itu menurutmu? Nilainya? Dari kemarin kamu lihat kamu mengerjakan bisa enggaknya itu kira-kira gimana? Ini ada yang benar, ada yang salah Pak. Oh, itu ya pasti loh, benar ada yang salah. Ya, intinya kamu bisa mengerjakan dengan baik atau enggak gitu. Ya, Intinya Pak. intinya bisa mengerjakan dengan baik ya. Semoga nanti memang benar-benar nilaimu baik ya. Iya Pak. Ya, amin. Nah, nanti kita lihat. Jadi besok Bapak juga mau lihat nih, misalnya kalau sudah rapotnya ada, mungkin Bapak bisa diperlihatkan ya. Iya Pak. Ya, nanti Bapak lihatkan. Oke. Kita mempunyai waktu kira-kira 30 menit ya. Gimana menurutmu? Iya Pak. Saya sudah siap. Ya. Jadi kita memanfaatkan waktu 30 menit untuk kegiatan kita pada saat ini ya. Iya Pak. Ya. Jadi gini, Jen. Nanti misalkan Jen mau mengungkapkan masalahnya. Jadi nanti silakan aja masalahnya itu diungkapkan, nggak usah ditutup-tutupi. Jadi ngomongkan aja gitu, ngomongkan. Tuh, nggak perlu khawatir nanti apa yang dia ngomongkan nanti ada yang dengar, nggak perlu khawatir karena nanti Bapak akan menjaga kerahasiaan itu. Jadi nanti apa yang dia ungkapkan, dia ceritakan akan Bapak jaga rahasianya. Mungkin kita jaga berdua ya. Ya. Jadi nanti dalam kegiatan kita dari masalah yang akan nanti Jen itu ceritakan, nah nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nanti apa itu misalnya dianalisa juga ya. Jadi nanti yang menyebabkan apa, nanti akibatnya apa. Jadi nanti kita juga akan mencari solusinya ya. Akan kita cari pemecahannya bersama-sama juga ya. Iya Pak. Oke. Sekarang kamu menurut dia gimana sekarang sudah bisa kita lanjutkan ini untuk langkah untuk kegiatan selanjutnya? Iya Pak, sudah siap. Siap? Iya Pak. Siap? Siap Pak. Oke, siap. Oke. Kalau sudah siap, coba kalau memang ada yang perlu kamu ceritakan, silakan. Iya Pak. Setiap hari saya itu merasa bosan Pak dan jenuh karena adanya banyak tugas dari sekolah Pak. Terus? Dan akhirnya saya
bermain game online Pak, Bermain game online. dan menonton YouTube Pak Hmm. dari jam 9 Pak, jam 9 malam. Dari jam 9 malam. Iya Pak, hingga dini hari Pak. Jam 9 malam sampai jam dini hari. Terus gimana itu kalau sudah jam apa malamnya begadang? Terus nanti gimana itu? Saya akhirnya tidak mengikuti pembelajaran Pak. Tidak mungkin pembelajaran. Iya Pak, Tapi kan dan sering telat Pak, gitu Pak. sering telat. Orang tua nggak tahu. Nggak tahu Pak. Oh gitu, jadi diam-diam gitu sembunyi di kamar gitu. Iya Pak, begitu Pak. Oh begitu. Iya. Ya, terus kalau misalnya itu kan bangunnya pagi-pagi ya, bangunnya kan telat bangun karena ini terlambat mengikuti PJJ kan karena kamu telat bangun ya. Iya Pak. Nggak biasanya sebelum kayak gini ya kamu bangun itu jam berapa? Biasanya saya bangunnya Pak jam 5 Pak, Jam 5. Terus dan saya tidak telat mengikuti pembelajarannya Pak ini, dengan waktu yang tepat Pak. oh ya, jadi ini ya apa perjelas. Jadi Yen ini sering merasa bosan dengan pelajaran atau dengan yang lainnya. Terus pelariannya itu kalau malam-malam sering begadang. Iya Pak. Sering begadang. Dalam begadang itu yang dilakukan adalah main game online dan melihat YouTube. Betul. Iya Pak, betul. Nah, sehingga pada pagi harinya bangunnya terlambat. Nah, kalau sudah bangun terlambat, berarti untuk mengikuti pembelajaran juga pastinya terlambat. Iya Pak. Kalau mengikuti pembelajaran terlambat, pasti ada akibatnya. Misalkan ketinggalan materi pelajaran, mungkin dimarahi sama gurunya juga. Iya Pak. Terus bisa malu. Nah, itu akibat dari terlambat mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang itu tadi kalau Yen terlambat mengikuti pembelajaran, dampaknya ini saya perjelas lagi yang dampaknya dalam pelajaran tertinggal, terus bisa merasa malu, bisa dimarahin bapak atau ibu guru. Nah, bisa juga nanti karena tadi untuk pelajaran yang tertinggal itu kalau sudah sering berarti bisa nilainya berarti nilainya menjadi berkurang atau jelek. Nah, tuh sekarang ini ya, setelah Bapak ungkapkan tadi, kira-kira apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, kamu kan tadi itu untuk pembelajarannya kan apa terlambat dan lainnya. Apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut Pak. Kebiasaan yang bagaimana? Dari kebiasaan yang lebih disiplin lagi Pak. Iya, maksudnya kebiasaan yang harus dirubah itu kebiasaan yang mana gitu loh, maksudnya itu. Ya Pak. Nah, yang mana kebiasaan yang harus dirubah itu kebiasaan yang mana? Mengurangi bermain gamenya Pak. Oh ya, harus mengurangi bermain gamenya. Dan menonton YouTube-nya Pak. Itu kebiasaan yang harus dirubah. Iya.
harus hapus itu apalagi kan kalau kamu main itu pasti kalau paginya saya harus lebih cepat Pak, lebih awal lagi. berarti itu dirubah juga ya. Jadi bangunnya kesiangan, jadi dirubah juga ya. Iya Pak. Oh ya sudah. Sekarang itu merubah perilaku yang tidak disiplin. Sekarang kalau kamu misalnya mempunyai masalah itu, ya kan, bukan tadi masalah. Itu masalahnya harus kamu apakan? Ya saya harus mencari cara mengatasinya Pak. Ya harusnya betul. Jadi harus dikelola bagaimana masalah itu bisa diselesaikan ya. Terus berarti sudah. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Kita ulangi lagi, perjelas lagi. Jadi yang pertama ini John kalau malam sering begadang. Ya. Nah, sering begadang. Dalam begadang itu John melakukan main game online sama Nonton YouTube Pak. nonton YouTube. Ya. Ya, betul. Karena begadangnya sampai malam, pastinya bangunnya kesiangan. Iya Pak. Kesiangan. Kalau bangunnya kesiangan itu pasti terlambat mengikuti pembelajaran. Nah, kalau apabila terlambat mengikuti pembelajaran pasti ketinggalan materi pembelajaran. Kalau ketinggalan materi pembelajaran berarti nanti bisa nilainya jelek, bisa tidak naik. Nah, itu mungkin dampak yang pertama. Yang kedua bisa nanti dimarahin sama gurunya. Bisa juga nanti dimarahin sama orang tua. Iya, nanti merasa malu dan takut juga. Nah, ini berarti ini masalah perilaku atau namanya behavior. Tadi di sini ada namanya kontrak perilaku. Jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Kontrak perilaku itu adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk merubah perilaku tertentu. Nah, ini Bapak jelaskan. Di sini berarti kita buat kontrak ya. Berarti antara saya sebagai konselor dan dia sebagai konseli, itu namanya itu. Nah, dalam kasus ini yang menjadi perhatian adalah tadi sikap yang tidak disiplin. Benar sekarang Bapak tanya dulu. Tadi kalau terlambat mengikuti pembelajaran, itu kalau seminggu kira-kira bisa berapa kali itu, Jen? Bisa 4 kali Pak. 4 kali, berarti 3 kali lebih ya? Iya Pak. Oke, itu jadi dalam seminggu bisa 3 kali lebih tidak mengikuti terlambat mengikuti pembelajaran. Oke, kita kembali ke kontrak tadi ya, Jen ya. Kita kembali ke kontrak tadi. Tadi ini Bapak jelaskan ke kamu ya, Bapak tawarkan. Nanti kontrak perilaku ini kita bisa lanjutkan, kita bisa pakai enggak, Jen? Iya Pak. Oke, jadi kita bisa lanjutkan untuk kontrak perilakunya ya. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita ke kontrak perilakunya, nih misalkan ini ya, apabila ini Jen itu bisa merubah perilaku tadi. Nah, bisa merubah, misalkan tadi kan disebutkan dalam seminggu itu Jen
tidak terlambat mengikuti pembelajaran itu lebih dari 4 kali. 4 kali ya, lebih dari 4 kali berarti apa itu? Nah itu misalnya bisa merubah itu ya, yang pertama misalnya 4 kali, nanti bisa turun jadi seminggu itu sekali. Nah itu akan dapat hadiah. Iya, Pak. Nah itu kira-kira kalau menurut dia itu hadiah yang paling cocok, paling pas yang kamu inginkan itu apa ya? Ya pastinya kuota, Pak. Kuota, Ya. ya, kuota, pasti kuota dong. Nanti kan untuk melihat YouTube. Tapi yang Bapak harapkan untuk lihat YouTube itu adalah hal-hal yang bermanfaat, itu mengenai pelajaran atau pengetahuan umum itu. Nah, itu kan kalau sudah itu kita lanjutkan, kita membuat kontrak perilakunya. Nah, ini Bapak jelaskan. Ya, ini kontrak perilakunya ada ini. Kontrak perilaku. Saya menyatakan bahwa saya setuju untuk hal-hal di bawah ini. Kamu akan melakukan apa ya? Iya, Pak. Kamu nanti tulis. Nah, kamu nanti tulis ini. Oh, setelah itu usaha saya akan dianggap berhasil jika, ya kan? Iya, Pak. Tulis ini kan ada hubungannya ini. Terus sanksinya apa? Nah, sanksinya kan nanti kira-kira kamu sendiri yang kamu. Terus reward itu apa? Iya, itu hadiah, Pak. Oh iya tahu berarti ya. Nah, reward jika hasil akan merasakan adalah ini. Nah, kontrak ini berlaku sejak hari ini tanggal 6 ya sampai nanti tanggal berapa. Ya kan? Sekarang silakan diisi. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi nanti bisa ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan enggak? Enggak ada, Pak. Ya, silahkan teruskan. Bentar ya. Iya, Pak.
Sudah. Udah, Pak. Tanda tangan ini. Coba biar dia lebih paham lagi, coba dibaca. Kontrak perilaku. Saya menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Saya akan mengurangi bermain game online di malam hari. Yang kedua, saya akan mengurangi menonton YouTube di malam hari. 3. Saya akan mengurangi begadangnya dan bangun tepat waktu. Usaha yang saya akan dianggap berhasil jika 1. Saya sudah berhasil mengurangi bermain game online. 2. Saya sudah berhasil mengurangi menonton YouTube. 3. Saya berhasil bangun pagi dengan tepat waktu. Sanksi jika saya melanggar adalah sebagai berikut. 1. Sanksi yang ada di peraturan sekolah. Reward jika saya berhasil melaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Paket kuota. Kontrak ini berlaku sejak 6 Desember 2021. Kontrak ini berakhir pada 25 Desember 2021. Nah, ini Bapak jelaskan lagi ya. Jadi kontrak ini berlaku selama berapa ya? Sekitar 2 minggu ya? Iya, Pak. Ya, 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu ini, apabila Yon bisa tadi mengurangi bermain game, terus nanti misalkan itu kan setiap saat kan tadi kan bilang telat, seminggu 3 kali, lebih dari 3 kali 4 kali. Kalau bisa mengurangi itu juga, nanti Yon dapat hadiah. Tapi kalau dalam 2 minggu itu Jen masih melanggar itu, masih misalnya 4 kali atau 5 kali, berarti tidak dapat hadiah. Ya. Tapi justru nanti kamu akan mendapatkan Sanksi, Pak. sanksinya nanti disesuaikan dengan ada yang ada di dalam peraturan sekolah. Misalnya kalau terlambat berapa kali kan nanti sudah ada poinnya tersendiri. Jadi sudah paham ya? Iya, Pak. Nah, sudah paham ya. Jadi ini ya, kalau dilihat selama proses ini, konseling ini, Bapak yakin ya kalau Yen ini nanti bisa menjalankan kontrak perilaku ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi diniatkan juga nanti untuk berubah ya, untuk berubah. Jadi biar nanti nilainya juga tidak gagal. Jadi menurutmu ini bagaimana ini tadi? Setelah kamu tadi mengikuti kegiatan ini, gimana? Aduh, perasaanmu? Iya, Pak. Saya merasa sangat senang, Pak. Senang, ya. Dan saya juga mendapatkan sebuah pengalaman baru, Pak. Ada ya, mendapatkan pengalaman baru. Misalkan baru kali ini juga kamu suka konseling individu kali ini juga ya. Iya, Pak. Ya mungkin itu pengalaman buatmu. Jadi juga bisa ini biasanya kan kalau mau mengungkapkan masalah kan mungkin kan masih ada rasa gimana nanti saya ngomong kayak gini. Jadi nanti untuk konseling ini berarti kamu nanti bisa misalnya mengungkapkan masalah itu bisa lebih bebas ya. Jadi bisa belajar juga untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Terus menurut John ini
kegiatan kita ini kita simpulkan ya Yen ya. Ya, Menurut Yen gimana ini kesimpulannya? ya Pak, dengan cara mengikuti kegiatan ini Pak, saya bisa lebih berusaha lagi Pak untuk merubah kebiasaan itu Pak. Oh ya, jadi dia mau merubah kebiasaan yang tidak disiplin tadi ya. Iya Pak. Yang pertama karena yang akan diubah tadi masalah main game online-nya, terus Menonton YouTube-nya Pak. tadi kakinya bisa Bang bangun dan tidak terlambat untuk mengikuti pembelajarannya Pak. tidak terlambat untuk mengikuti pelajaran. Nah, saya juga dapat simpulkan ya untuk kegiatan kita pada saat ini, Bapak tarik kesimpulan ya. Ini mungkin bisa kita sama-sama cari pengalamannya ya, kita sama-sama pengalaman, jadi kita belajar dari pengalaman untuk kedepannya agar bisa lebih baik. Sudah mungkin untuk kegiatan kita akhiri ya sampai di sini ya. Kita akhiri sampai di sini, tapi sebelumnya ya Bapak ingatkan nanti untuk memonitoring, untuk pengawasan kontrak perilaku ini, Bapak akan bertanya ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Dan kita akhiri ya, Bapak ucapkan terima kasih pada Yen karena sudah datang sini. Apabila masih ada yang